Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kelas 9, baik 91 atau 92. Selalu jaga kesehatan, jangan pernah lupa untuk melakukan 3M. Cuci tangan, lebih sering untuk mencuci tangan, lebih sering memakai masker, apalagi kalau berbicara dengan orang lain yang tidak kalian kenal ataupun kalian kenal, dan menjaga jarak saat kalian ada di luar rumah saat kalian melakukan aktivitas. Alhamdulillah, minggu lalu kita bicara soal Islam di Sulawesi, di Sumatera, dan Jawa. Sekarang kita pindah lokasi, bicara soal Islam Kesultanan Banten. Kita lihat Kesultanan Banten, kehidupan ekonominya. Kerajaan Banten berada pada posisi yang strategis dalam perdagangan internasional. Berkuasanya Portugis di Malaka mendorong Banten untuk membuat pelabuhan di tepi Selat Sunda dan Teluk Banten. Pelabuhan ini dipakai untuk ekspor lada yang akan terkirim ke luar negeri. Untuk menambah ekspor lada, Maulana Yusuf saat itu melakukan penaklukan ke Lampung. Dengan ditaklukkannya Lampung sebagai penghasil lada terbesar, mampu meningkatkan ekspor ke luar negeri dan meningkatkan perekonomian. Kemudian dari sosial budayanya, masyarakat yang berada pada wilayah Kesultanan Banten terdiri dari beragam etnis yang ada di Nusantara, antara lain Sunda, Jawa, Melayu, Bugis, Makassar, dan Bali. Kemudian pengaruh budaya Asia lain didapatkan dari migrasi penduduk Cina akibat perang Fujian tahun 1676 serta keberadaan pedagang India dan Arab yang berinteraksi dengan masyarakat setempat. Kemudian raja-raja yang terkenal di daerah Banten, ada satu Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin merupakan seorang pendiri Kesultanan Banten. Ia bergelar Pangeran Sabak Kingkin dan berkuasa di Banten dalam rentang waktu 1552 sampai 157. Oke, ada Maulana Yusuf atau Pangeran Paserean, merupakan putra dari Maulana Hasanuddin Banten. Maulana Yusuf ini menjadi Raja Banten setelah Maulana Hasanuddin meninggal dunia. Kemudian ada Maulana Muhammad atau dikenal dengan Pangeran Sedang Rana, merupakan putra dari Maulana Yusuf. Berarti cucu Sultan Hasanuddin. Ada Sultan Ageng Tirtayasa, berkuasa di Kesultanan Banten pada periode 1651. Nah, kemudian ada terakhir Sultan Haji. Sultan Haji merupakan salah seorang putra dari Sultan Abdul Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, puncak kejayaan Banten, Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, ini puncak kejayaan ini. Puncak kejayaannya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini satu untuk kelas 91 dan 92, tolong tugasnya kali ini kalian kerjakan, jangan lagi tidak mengerjakan. Untuk anak kelas 91 dan 92 harus semangat ya. Tugasnya simpel saja untuk kelas 9 minggu ini. Karena 2 minggu lalu tidak ada tugas. Sekarang ada tugas. Tugasnya adalah tulis nama raja-raja Banten. Ya, plus dengan puncak kejayaannya. Kamu tulis hanya nama dari Sultan Bantennya saja, namanya, dan kapan tahun dia menjadi raja dan sampai beliau wafat. Itu saja, sama tulis yang puncak kejayaannya. Kerajaan Banten mencapai kebijakannya ada memajukan wilayah perdagangan, dijadikan sebagai tempat perdagangan internasional, dan terakhir membangun armada laut untuk melindungi perdagangannya. Nah, peristiwa pentingnya adalah ini, ada menolak VOC, menerapkan monopoli ditolak oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian rakyat Kerajaan Banten membuat VOC kewalahan dengan merusak kebun teh VOC. Nah, dengan kemenangan yang dilakukan oleh Sultan Haji,
Akhirnya ini pun berakhir masa kejayaan Banten. Masa keruntuhannya tahun 1687. Kesultanan Banten resmi dihapus oleh pemerintah kolonial Inggris pada tahun 1813. Dipaksa oleh Thomas Stamford Raffles. Nah, ini peninggalannya bisa kalian lihat, yang biasa mungkin kalian pernah datangi. Ada Istana Kaibon, ada Masjid Agung, ada Benteng Spelwijk, ada Meriam Kiamu, nah, ada Tasikardi, ada Istana Surasowa. Oke, itu sekali lagi salam sehat, jaga kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.